Iya. Silakan ya. Udah mulai? Silakan Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, sahabat MK Pagi yang ada di MK TV, yang ada di MKFM beserta jaringannya di seluruh Indonesia. Sahabat-sahabat yang menyimak lewat Facebook, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dalam kondisi sehat ya. Demikian juga yang menyimak di IG, yang di Twitter, yang di YouTube. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bangun. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bernafas. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan telusuri salah satu nikmat Allah berupa pernapasan. Nikmat Allah ini telah diberikan sejak kita belum ada. Jadi sejak ada bayi di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Bahkan sebelum kita itu menjadi bayi, yaitu kita menjadi persatuan antara sel telur dan sel sperma dari ayah dan ibu kita masing-masing. Jadi sahabat-sahabat semua, nafas itu diidentikan dengan menghirup dan membuang nafas melalui hidung ataupun mulut. Itu yang kita kenal dengan respirasi. Nah, ternyata respirasi itu tidak sesimpel seperti kita menghirup nafas dan menghembuskan nafas. Ketika kita di dalam perut ibu kita masing-masing, sebenarnya kita juga bernafas. Tapi bernafas kita itu tidak menggunakan paru-paru, karena pada saat itu paru-paru kita itu belum jadi. Pada saat itu paru-paru kita itu belum bisa menghirup nafas, karena situasi pertama paru-parunya itu belum matang. Yang kedua, di dalam itu kan tidak ada udara. Nah, udara yang kita gunakan untuk bernafas, dalam tanda kutip pernapasan intrasel, itu diperoleh dari tali pusat, ya, melalui plasenta, yang ketika ibu kita itu bernafas. Jadi ketika kita di dalam kandungan, tetap kita juga bernafas. Nah, Dok, kan kita belum menghisap napas, belum menghembuskan napas di dalam kandungan. Betul. Itu yang disebut dengan respirasi juga. Ada respirasi eksterna, ada juga respirasi interna. Ada respirasi atau pernapasan secara kasat mata bisa terlihat, yaitu dengan menghisap, kemudian menghembuskan napas, gitu ya. Sehingga ada kata-kata menghembuskan napas yang terakhir, artinya apa? Artinya tidak bernapas lagi, bernapas untuk tidak bernapas untuk selamanya. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, alangkah besarnya nikmat yang telah Allah berikan, karena napas itu unik, teman-teman. Napas itu bisa diatur. Coba teman-teman, tarik napas, kemudian tahan napas, kemudian keluarkan, bisa ya. Tetapi napas juga ini dipengaruhi faktor di bawah sadar. Ketika ibu bapak saya tidur, apakah napas itu berhenti? Tidak, ya, karena napas juga itu dikendalikan oleh saraf tanpa sadar atau bawah sadar. Ya, sudah bergabung, Assalamualaikum, Cek sana, silakan, Ya, alhamdulillah. Kalau belum di-unmute susah. Apa kabar, Dok? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Ya, silakan kita lanjut tentang membahas nafas. Ya, insya Allah tentang nafas, Ya. Baik, ya, mangga. Baik. Izin lanjutkan dulu, Lanjut dulu. Baik. Nah, sekarang kita akan telusuri bagaimana bernapas itu dilakukan dan bagaimana bernapas itu bisa menghasilkan energi. Karena hasil akhir dari napas itu ada dua. Yang pertama adalah energi, yang kedua adalah sisa pembuangan.
ya. Sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan organ yang berkontribusi pada bisanya kita bernapas kurang lebih sahabat-sahabat semua. Ini adalah saluran napas dari mulai hidung ataupun mulut akan bermuara pada saluran yang sama di daerah namanya itu paring. Jadi masuk lewat hidung ataupun masuk lewat mulut, akhirnya nanti akan bermuara pada saluran yang sama di daerah yang disebut dengan paring. Di paring itu ada nasoparing, ada oroparing. Setelah itu salurannya itu sama, ya. Jadi nanti masuk ke dalam trakea ke sebelah kanan, ini bercabang menjadi 3 nih, ada 3 bagian. Yang atas, yang tengah, yang bawah, ya, superior, middle, sama inferior. Kemudian yang kiri bercabang menjadi 2. Inilah paru-paru kita. Nah, paru-paru ini bisa mengembang, bisa mengempis, dibantu dengan otot-otot yang ada di tulang dada, ya. Ada di tulang dada ini, ada yang di kosta, begitu ya. Kemudian otot yang di tulang dada ini nanti akan kontraksi sehingga rongga dada itu melebar. Ketika rongga dada melebar, maka tekanan di dalam torak ini menjadi negatif sehingga udara yang di luar itu masuk. Ketika rongga dada itu mengempis, maka tekanan di dalam rongga dada itu akan tinggi sehingga udara itu dihembuskan keluar. Itu pernapasan dada. Nah, ada juga yang disebut dengan pernapasan perut, sahabat-sahabat semua, yaitu dengan menggunakan otot yang di bawah ini nih, otot diafragma. Ketika otot diafragma itu kontraksi, karena normalnya otot diafragma itu seperti kubah, ya, melengkung. Ketika otot diafragma itu kontraksi, maka otot diafragma itu akan menjadi datar dan menekan ke arah perut, sehingga rongga dada itu menjadi melebar. Ketika melebar, maka udara itu akan masuk ke dalam mulut ataupun hidung. Kemudian ketika otot diafragma itu naik kembali, maka udara itu akan keluar, ya. Nah, kurang lebih otot diafragma itu seperti ini, teman-teman, seperti kubah. Ketika dia rileks, maka seperti kubah bentuknya. Ketika dia berkontraksi, maka akan turun ke bawah, ke perut. Masya Allah. Kalau kita perhatikan, ya, dari Rasulullah SAW, kita disuruh memperhatikan makanan. Makanan itu sepertiga perut itu, ya. Perut itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk nafas. Coba. Kenapa? Kalau misalnya di sini kan lambung di bawah diafragma persis. Andai kata lambung itu penuh, maka akan terjadi kesulitan pernapasan yang dilakukan oleh otot diafragma ini. Kalaupun dipaksakan, maka akan terjadi risiko, yaitu isi dari lambung itu sebagian akan balik ke atas yang disebut dengan reflux. Jadi ketika ini diisi dengan udara, maka lebih elastis perut itu, ya. Jadi isilah perut kalian itu sepertiga oleh makanan, sepertiga oleh air, dan sepertiga adalah untuk bernapas, Masya Allah. Padahal saat itu belum tahu posisi anatomi manusia itu seperti apa. Karena anatomi manusia dengan detil itu baru dideskripsikan pada abad ke-9, kemudian abad ke-11, abad ke-12. Rasulullah SAW itu hidup pada abad ke-7. Jadi, Masya Allah, pada saat itu sudah dideskripsikan bagaimana napas itu dipengaruhi juga oleh bagian perut. Otot-otot yang mempengaruhi napas, teman-teman, ketika otot ini berkontraksi, maka rongga dada itu akan naik, ya, akan melebar, sehingga udara bisa masuk, ya. Nah, ini otot diafragma yang berbentuk kubah itu, teman-teman. Setelah udara itu masuk, lewat di sini bronkus, kemudian lewat di sini bronchiolus, lewat trakea, kemudian bronkus. Nah, akan masuk ke bagian yang paling kecil di dalam paru-paru, yang disebut dengan alveoli. Di alveoli inilah udara yang masuk itu dari ke saluran udara. Sahabat-sahabat semua, kenapa ini penting?
Nah, nanti ada latihan napas ya, latihan napas. Ini justru yang akan dilatih. Ketika darah itu masuk ke napas dan berpindah ke saluran udara, ini bagian terakhir, bagian terminal dari sini ya, teman-teman. Masya Allah, Allah ciptakan ini tanpa kita tahu, tanpa kita minta. Allah berikan mekanisme ini, jangan tahu. Nafas itu memetabolisme energi itu ternyata tidak terbayang, teman-teman. Nah, ini lihat lagi. Ini adalah alveoli. Alveoli yaitu jaringan paru-paru bagian akhir. Disinilah berpindah, teman-teman, dari saluran nafas ke saluran pembuluh darah. Disinilah masa-masa krusial. Andai kata dinding dari alveoli ini ada kelainan, ada penghalang, maka oksigen dalam pembuluh darah. Putus punten mungkin boleh dilanjutkan oleh Putus gimana? Dokter Asepnya putus. Itu masih ada suara di sana. Dok, assalamualaikum. Putus ini? Dari Zoom putus. Oh iya, maaf. Ya, kawan-kawan sekalian, mohon maaf. Jadi bernafas itu diniatkan supaya hak tubuh terpenuhi. Kita harus belajar nafas dengan benar. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kita harus paham bagaimana yang manfaat bernafas, cara yang benar. Banyak penelitian-penelitian yang sebaiknya kita pelajari, kita pahamkan. Ada yang nanya, kenapa barusan dengan Adeda push up? Oh dok, dokter Asep sudah masuk lagi. Dok. Ya, punten Ya, putus ya. Punten. Maaf ini. Iya. Betul kurang tinggi. Malam. Barusan push up dengan Adeda. Kok jadi kenapa dok? Alhamdulillah. Han? Karena kebutuhan energi itu meningkat. Karena kebutuhan energi meningkat, maka supply itu juga harus ditambah. Ketika supply itu ditambah, akan terjadi perubahan glukosa menjadi energi, menjadi ATP. Dan perubahan itu membutuhkan oksigen. Ketika kebutuhan energi itu lebih banyak, maka supply oksigen itu harus lebih tinggi. Maka bernapas harus lebih cepat. Itu mungkin kita seperti itu. Naik tangga atau stres juga nafas jadi cepat ya. Betul. Ini ada seseorang minta tolong guntingkan rambut, tiba-tiba nafasnya jadi tengah-tengah sambil gemeter begini tangannya. Kenapa itu dok? Kalau ketika stres, yang terjadi adalah peningkatan hormon adrenalin. Dan ketika hormon adrenalin itu meningkat, dia mempunyai sifat metabolik. Artinya dia membakar energi, membakar glukosa. Dan ketika glukosa itu dibakar, dibutuhkan kadar oksigen. Nah, ketika kadar oksigen tidak terpenuhi dengan napas yang biasa, maka ada mekanisme di dalam tubuh itu, yaitu di otak bagian belakang disebut dengan pons, ya, akan memberikan isyarat, oh oksigen harus ditambah. Secara otomatis dia akan menginstruksikan kepada dua bagian otot besar, yaitu otot rangka dan otot diafragma, untuk menambah kapasitas penangkapan oksigen. Ketika
penangkapan kapasitas oksigennya itu satu kali nangkap sedikit, maka frekuensi napas yang dipersering. Nah, ini berbeda ketika sekali nangkap itu misalnya besar pada olahragawan, maka napas terengah-engah itu tidak akan terjadi seperti pada orang yang tidak terlatih. Karena sekali nangkap itu jumlahnya sangat banyak. Pada orang yang tidak terlatih, sekali nangkap itu cuma sedikit. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar, yang terjadi adalah frekuensi yang ditingkatkan. Sehingga pada olahragawan, terengah-engahnya itu bisa terjadi mungkin setelah exercise sekian lama sekali. Pada orang yang tidak terlatih, ketika dia lari misalnya 10 meter aja sudah engah-engah. Pada olahragawan mungkin udah 100 meter baru dia itu terjadi tengah-engah. Kurang lebih seperti itu mungkin. Jadi bisa dilatih ya, Dok, kapasitas nafas ini. Bisa. Nah, jadi ketika kita ingin memperbesar kapasitas napas kita itu artinya tangkapan ketika sekali bernapas, oksigen yang masuk ke dalam sirkulasi itu jumlahnya itu lebih besar. Nah, kalau digambarkan mungkin izin Ya, lanjut Dok. Kalau digambarkan mungkin seperti ini teman-teman. Jadi ketika saluran napas kita itu dimasuki diantaranya oleh oksigen. Oksigen itu kurang lebih 21% ya di udara yang kita hirup ini, akan beralih oksigen ini masuk ke saluran pembuluh darah. Ini teman-teman. Nih. Jadi di dalam saluran napas itu yang paling krusial itu di sini sebetulnya. Bagaimana dari saluran napas itu masuk ke saluran pembuluh darah. Pada saat orang pilek, pada saat orang COVID, maka ini terhalang. Seakan-akan udara ini tidak bisa masuk ke saluran pembuluh darah. Demikian juga pada orang yang mempunyai penyakit gangguan radang paru-paru. Contoh misalnya pada perokok kronis begitu ya, pada perokok lama, ini elastisitasnya itu akan berkurang. Sehingga kapasitas menangkap oksigennya itu akan menurun. Nah, itu pernapasan yang dari saluran napas ke saluran pembuluh darah. Nah, sebetulnya mekanisme yang terjadi ini seperti ini teman-teman, rumit. Bagaimana tekanan oksigen, bagaimana tekanan CO2 ini bisa beralih ke yang namanya eritrosit yang mengangkut ini. Tidak mudah, tidak sederhana. Ketika kita bernapas tanpa cukur, maka seolah-olah itu hal yang biasa. Padahal itu hal yang luar biasa. Ketika kita menganggap itu sebagai suatu yang lumrah, sebagai yang biasa, maka amat jarang kita bersyukur. Tapi tatkala kita pelajari betapa rumitnya Allah menciptakan mekanisme udara itu masuk ke pembuluh darah, Masya Allah, di sanalah rasa lantunan syukur yang terbesar. Karena untuk menggantikan mekanisme ini sangat sulit. Betapa banyak orang-orang yang terkena COVID tidak bisa digantikan oleh mesin, sehingga napasnya itu bisa langsung masuk ke pembuluh darah, teman-teman. Masya Allah. Nah, kita lanjut lagi. Setelah napas itu masuk ke dalam pembuluh darah, ini yang terjadi. Oksigen itu akan diangkut ke dalam sel. Ketika masuk di dalam jaringan, yang terjadi sebaliknya, yaitu oksigen itu masuk ke dalam sel, dan oksigen itu digunakan untuk merubah glukosa menjadi tenaga, CO2 sisa pernapasan akan diangkut ke pembuluh darah. Nah, di dalam sel juga ternyata tidak sederhana, teman-teman. Ini yang kita butuhkan adalah ATP, energi kita itu tuh, adenosin trifosfat ini ya. Nah, adenosin trifosfat itu, tenaga yang kita pakai itu, ya dalam bentuk ATP itu, dari hasil pengolahan glukosa, gula nih. Dan bagaimana dia bisa menjadi energi, menjadi ATP? Inilah pentingnya zat pembakar, yaitu oksigen. Andai kata tidak ada oksigen di sini, maka tidak akan menjadi ATP. Kalaupun menjadi ATP, itu namanya siklus anaerob, jumlahnya itu sangat sedikit, dan racunnya itu sangat banyak. Kurang lebih sahabat-sahabat semua seperti itu. Nah, bagaimana napas kita itu kapasitasnya sehingga kita bisa latih? Andai kata kita lihat, teman-teman, perhatikan dulu mungkin ini yang tengah ya. Nih,
yang tengah seperti ini, ya. Yang ini yang disebut dengan tidal volume, yaitu napas kita yang biasa sehari-hari, kurang lebih 500 ml. Ternyata napas ini bisa kita latih lebih 6 kali lipat dari kapasitas yang biasa. Tidal volume 500 ml. Tapi ketika dilatih, maka bisa melejit sampai 6 kali lipat. Yaitu yang yang disebut dengan inspiratory reverse volume. Di sini, ini besar sekali. Yang sehari-hari biasa 500, kalau kita bisa latih itu bisa nyampe 3.500. Artinya sangat memungkinkan ketika seseorang latihan bernapas, seseorang olahragawan, penyelam, atlet, begitu ya, mereka sekali nangkap itu, paru-parunya itu yang biasanya kalau kita itu 500 ml, ya, mereka tuh bisa nangkap satu kali napas itu 1.000, 2.000. Artinya ketika jalan pada orang yang tidak terlatih, misalnya 5 meter atau naik tangga satu lantai udah ngap-ngapan, pada orang yang terlatih maka satu kali nangkap oksigen itu bisa nyampe 1.500 liter. Artinya mereka terengah-engahnya mungkin nanti di lantai 6. Kalau yang tidak terlatih, engah-engahnya mungkin di lantai 1. Karena sekali nangkap cuma sedikit, sehingga diperlukan frekuensi napas yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu. Nah, kurang lebih kalau latihan seperti ini, AA, yang ditingkatkan adalah bagaimana respiratory reserve volume ini menjadi bagian dari yang tertingkat. Ya, luar biasa, Masya Allah. Ini penting, sahabatku sekalian, ya, bahwa dalam setiap bernafas, tarikan nafas itu terjadi nikmat Allah yang luar biasa, ya, yang tidak pernah terbayangkan oleh kita, ya, karena keluar nafas cepat itu ternyata peralihan di selnya juga antara oksigen dan karbon dioksida tuh cepat sekali, ya dok, ya. Terengah-engah tuh berarti belum lagi dia diputarkan ke seluruh tubuh kan, sekali tarik nafas kemudian masuk ke seluruh tubuh, lalu ketika keluar dari seluruh tubuh keluarkan lagi, gitu kan, ya? Ya, betul, masuk ke seluruh tubuh, diangkut oleh darah melalui pembuluh darah yang panjangnya itu 350.000 kilometer, jauh sekali, untuk memberikan oksigen ke kurang lebih 73 sampai 83 triliun sel yang ada di dalam tubuh kita, Masya Allah. Setelah itu diangkut lagi tuh CO2-nya diangkut lewat pembuluh darah yang sangat kecil banget. 350.000 kilometer itu panjangnya, sahabat-sahabat semua. Masuk lagi ke dalam pembuluh darah besar, masuk ke dalam jantung, masuk lagi ke dalam paru-paru. Di sana CO2-nya itu dikeluarkan. Sepertinya sangat sederhana, tapi Masya Allah, rumit sekali, sahabat-sahabat semua. Dok, punten, jadi pas tarik nafas teh langsung disebar, ketika itu ngangkut lagi keluar gitu, atau? Ya, betul, Jadi ketika kita narik napas, maka oksigen itu masuk 21%, kemudian masuk ke dalam pembuluh-pembuluh darah yang sangat kecil tadi di alveolus, kemudian beredar lewat jantung. Nah, udara sisa yang di metabolisme yang lalu-lalu, ya, misalnya yang 1 menit kemudian, 2 menit kemudian, atau 3 menit kemudian, ya, bukan yang itu juga, akan diputar, masuk dan keluar ke paru-paru berupa CO2 dan uap air. Itu kurang lebih kalau kita lihat dari siklusnya. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita latihan napas, yang terjadi adalah, kalau kita gambarkan mungkin seperti ini, teman-teman. Jadi memperlama kontak punten, antara oksigen dan udara bebas dengan saluran napas yang akan berganti menjadi saluran paru-paru. Kurang lebih gambarnya seperti ini, teman-teman, yang di alveoli. Nah, seperti ini. Punten, satu lagi. Nah, seperti ini, teman-teman. Andai kata kontak itu hanya sekilas, maka kemungkinan udara dari oksigen yang dikandung oleh udara ini, kontaknya itu tidak begitu lama, sehingga hanya sebagian kecil oksigen itu yang akan masuk ke dalam pembuluh darah. Tapi tatkala napas itu, misalnya narik napas kemudian ditahan sebentar, ketika napas itu ditahan, maka yang terjadi adalah
sebagian besar oksigen itu lebih mudah masuk ke dalam pembuluh darah. Demikian juga ketika kita menahan napas sebentar, ketika kita habis menghirup napas dalam, maka kemungkinan besar CO2 ini akan keluar lebih banyak. Itulah sebabnya pada proses berlatih napas, ada proses menghirup napas, kemudian ada proses menahan napas untuk beberapa saat, kemudian napas itu untuk dikeluarkan. Artinya di sini kemungkinan kontak antara saluran napas dengan saluran pembuluh darah itu akan lebih lama. Akibatnya volume oksigen yang masuk itu akan lebih banyak daripada biasanya. Kemudian volume CO2 yang keluar itu juga akan lebih besar. Kurang lebih seperti itu, Kak, ketika latihan Ya, nafas. jadi ketika tarik nafas, ditahan, nah itu seperti memaksimalkan oksigen itu masuk ke darah gitu ya? Ya, betul, A. Kurang lebih seperti itu, A. Nah, sekarang bagaimana kalau nafas sudah dikosongkan, misalkan tarik, buang sampai habis, berarti kan tidak ada oksigen tuh. Itu ada juga olah nafas yang menganjurkan ditahan nafasnya pada waktu sesudah kosong. Dan ternyata itu juga memiliki efek besar itu, baca di kajian-kajian ilmiahnya. Ketika tidak ada oksigen, apa yang terjadi pada tubuh kita itu? Baik. Punten, saya share ini sebentar lagi, sedikit lagi ya. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat dari data ini, paru-paru tidak mungkin sama sekali kosong dari udara. Tidak mungkin. Karena di sini ada yang disebut dengan residual volume. Residual volume itu ada udara di paru-paru, tapi tidak bisa bergerak kemana-mana. Fungsinya adalah untuk mempertahankan agar paru-paru itu tidak lengket. Kasarnya mungkin begitu ya. Agar paru-paru itu tetap ada bentuknya, agar paru-paru itu tetap mengembang. Karena kalau paru-paru itu lengket satu sama lain, paru-paru itu sampai udaranya habis, maka akan sangat kesulitan ketika paru-paru itu akan mengembang kembali. Nah, pertanyaannya, ketika residual volume ini sudah pada batasnya, berarti paru-paru ini sudah tidak bisa diisi lagi. Nah, mungkin itu yang dimaksud, A. Jadi sampai habis itu, paru-paru itu habis pada expiratory reserve volume, yaitu pada angka 1100 yang ada di sini. Nah, ketika angka ini tercapai, berarti yang dikeluarkan itu kurang lebih ada 4.600 ml. Banyak sekali. Tinggal sisanya sekitar 1.200. Artinya paru-paru ini dalam tanda kutip itu dikosongkan. Apa yang terjadi? Nah, sahabat-sahabat semua, yang terjadi adalah sirkulasi oksigen nih ke daerah jaringan, ke perifer, ataukah ke mata, apakah ke otot, ataukah ke otak, dan lain sebagainya, ini akan mengalami penurunan kadar oksigen ke jaringan. Ketika oksigen itu menurun, maka tubuh kan tetap memerlukan energi. Tetap terjadi pernapasan intrasel seperti ini. Tetapi akan berubah. Ini disebut siklus aerob, yaitu pembentukan energi dengan menggunakan oksigen. Pada satu saat akan terjadi siklus anaerob. Kalau ini kan siklus Krebs, ya, siklus anaerob. Apa yang terjadi ketika siklus anaerob pada tubuh manusia? Pada fase awal, energi yang dihasilkan itu tidak sebesar dari energi yang dihasilkan pada siklus Krebs. Ada mekanisme nanti di mana terjadi penguraian cadangan-cadangan energi dalam bentuk glikogen, misalnya glikolisis. Ada juga pembentukan sisa-sisanya berupa asam pirufat dan lain sebagainya. Artinya ketika tidak ada oksigen, tubuh pun membentuk energi, tetapi dalam cara yang lain. Nah, cara yang lain itu akan berdampak. Dampaknya apa saja? Di antaranya adalah penggunaan cadangan energi, kemudian juga di sana ada hasilnya zat-zat tertentu, di mana zat tertentu itu ada manfaat untuk tubuh dan juga ada yang
perlu dibuang dalam jumlah yang banyak. Nah, zat inilah mungkin yang akan membeda antara respiratory siklus aerob dan anaerob. Nah, inilah benefit yang jarang ditemukan pada orang-orang yang tidak berlatih menahan nafas. Jadi ada manfaatnya pada porsi dan kondisi tertentu. Di mana nanti ada yang boleh latihan nafas, ada di mana harus di stop. Nanti ada ciri-cirinya. Makin terlatih orang ya, makin memungkinkan dia itu bisa menahan nafas sampai kurang lebih 2, 3, bahkan sampai 8 menit pada penyelam-penyelam itu ya. Itu diantaranya. Ya, ini penting sekali bagaimana olah nafas itu pakai ilmu. Tidak boleh asal ikut-ikutan. Karena kalau salah ilmunya, salah prakteknya, kita jadi zolim. Benar bahwa pada waktu kita menahan nafas, terjadi sesuatu pada diri kita yang positif. Pasti dalam waktu tertentu, dalam batasan tertentu ya. Tidak boleh kita memaksakan diri sehingga malah terjadi kerusakan pada tubuh kita. Beberapa peneliti yang baca bahwa memang ilmu tentang pengolahan nafas ini masih banyak yang bisa digali. Bagaimana seseorang daya tahan tubuhnya meningkat, glukoma itu ya, yang penyakit mata ternyata bisa menjadi lebih baik, yang minus bisa menjadi lebih baik. Kemudian banyak hal ya, seperti pergantian kulit juga dalam 20 hari kalau nafasnya diatur dengan baik itu ternyata pergantian sel-sel matinya itu menjadi lebih bagus. Maaf dok, tidak berniat mendahului ya, cuman melihat juga bahwa dalam keadaan anaerob itu terjadi proses yang kalau ditelaah banyak hal-hal yang positif, sehingga alangkah baiknya nih bernafas ini kita tingkatkan ilmunya, selain rasa syukur juga bisa nambah sehat. Betul, jadi banyak sekali manfaat-manfaat ketika kita berlatih bernafas. Ini yang saya coba dikumpulkan, ada beberapa, diantaranya meningkatkan ventilasi, yaitu kapasitas keluar masuknya udara. Yang tadinya mungkin yang biasanya 500 menjadi 600, menjadi 800 gitu ya. Kemudian juga mempermudah pembersihan dari saluran nafas. Kemudian juga mencegah bagaimana terjadinya komplikasi pada paru-paru. Di sini juga bisa meningkatkan bagaimana relaksasi dan mengurangi kadar stres. Di sini juga bisa meningkatkan sistem imunitas dan lain sebagainya. Ini penelitiannya banyak sekali teman-teman, tergantung dari riset fokus yang dilakukan. Tetapi pada intinya ada 3 hal dari latihan bernapas di sini. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas. Kita sekali bernapas itu nanti akan kapasitas lebih banyak, capacity dari breathing. Yang kedua adalah regulasi sistem hormonal. Ini berpengaruh di hipofise anterior yang pernah saya baca, yaitu pengaturan sistem hormon. Di sana itu ada hormon pertumbuhan. Jadi ketika rajin latihan bernapas, kemungkinan hormon pertumbuhannya lebih bagus. Kemudian hormon yang terkait dengan kesuburan, ya, di sana juga pada perempuan ada FSH. Kemudian hormon beta endorfin. Kemudian juga ada hormon yang terkait dengan pengendalian hormon tiroid. Jadi ada emosinya diatur, kemudian kesuburannya juga, kemudian relaksasinya juga, kemudian kebahagiaan juga. Pendek kata mungkin itu dari sistem hormon. Yang ketiga adalah dari sistem saraf. Sistem saraf itu responsibilitasnya itu jauh lebih baik. Karena nafas itu tidak hanya berkaitan dengan otot yang ada di paru-paru, yang ada di rongga dada, tetapi juga ternyata dengan otot-otot yang ada di dalam tubuh. Ketika ada signaling bahwa kadar laktat di dalam otot itu meningkat, maka akan terjadi signaling ke otak bagian belakang, yaitu di pons,
ya dan medula yang di belakang untuk memberikan isyarat untuk meningkatkan kapasitas oksigen. Itu semua tanpa kita sadar, automatically. Jadi otomatis Allah telah menciptakan sistem seperti itu. Nah, sahabat-sahabat semua, ada yang perlu diperhatikan ketika seseorang berlatih untuk meningkatkan kapasitas paru-parunya itu. Ada juga mereka yang tidak boleh, ya. Di antaranya mungkin seperti ini. Kalau kata A tadi, memang dengan ada ilmunya itu kita bisa tahu ya mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak juga, dan kapan itu harus berhenti supaya kita bisa mawas diri, begitu ya. Kurang lebih seperti ini. Latihan napas tidak diperbolehkan ya pada mereka-mereka yang sedang demam. Demam tinggi. Memang beberapa penelitian saya melihat dengan demam yang tinggi justru akan menambah kapasitas oksigen. Sehingga ini bisa memperbaiki demamnya. Ya. Tetapi ini pada latihan-latihan memang mereka yang sudah terlatih. Jadi bukan pada latihan awal. Yang kedua adalah pada mereka yang mempunyai gangguan dari saluran napas pada saat itu, ya, sehingga napasnya itu pendek. Kemudian mereka yang mempunyai gangguan dari dada, misalnya gangguan dari jantung untuk saat itu, ya. Artinya sahabat-sahabat semua, nanti bisa nggak untuk penyakit jantung dilatih napas? Bisa, tapi nanti pada porsi tertentu, pada advis tertentu yang ditentukan oleh dokter. Di antaranya seperti itu. Nah, kapan latihan itu di stop? Jika pada saat latihan merasakan adanya nyeri kepala. Artinya ketika nyeri kepala itu muncul, itu suatu isyarat bahwa di dalam paru-parunya itu kapasitas oksigennya itu diberikan signaling oleh otak. Ini kurang nih sebetulnya. Kemudian otak ketika tidak dikirim juga, maka akan mengeluarkan mediator-mediator yang disebut dengan prostaglandin. Prostaglandin memberikan sensasi di antaranya nyeri. Itu sudah terjadi sesuatu, ya. Kemudian juga nyeri dada, kemudian juga merasa itu dingin, kemudian kulit itu akan di sini lembab, ya. Kemudian ada denyut jantung yang tidak teratur. Andai kata ini terjadi, maka latihan napas itu harus dihentikan. Apakah ini akan terjadi pada pelatihan awal ataukah latihan lanjut? Makin belum terlatih seseorang, maka kejadian nyeri kepala, kejadian seperti dan jantung itu berdebar, itu makin awal terjadi. Tetapi makin terlatih, maka kemungkinan terjadinya nyeri kepala itu makin kecil. Artinya sahabat-sahabat semua, inilah proses latihan di mana kapasitas peningkatan paru-paru itu lama-kelamaan bisa makin lama makin besar. Mungkin itu sebagai perhatian bagi sahabat-sahabat semua yang akan melakukan latihan olah nafas. Ya, kita buka tanya jawab, Dok. Ya, baik, Di sini saya menghadirkan seorang pelatih untuk latihan nafas. Beliau adalah seorang fisioterapis, di mana beliau itu melatih pernapasan seseorang, baik itu pelatihan untuk terapi atau pelatihan untuk kebugaran. Barangkali bisa Mangga. Ya, silakan Kang Edward. Bagaimana latihan yang sering dilakukan untuk orang sehat dan untuk orang sakit? Silakan Kang Edward. Kayaknya kurang maju Kang Edward ke kameranya. Kurang kedengar, Kang, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana Kang Edward rumus-rumus latihan nih? Kan kita juga suka pakai rumus-rumus latihan Kang Edward. Ada 4-7-1, ada 4-4-4, ada 4-5-8 dan sebagainya. Barangkali bisa berbagi di sini, Edward. Untuk yang silakan. Ya, Dok ya. Ya. Oh, suaranya nggak kedengaran, Kang Edward? Kurang dekat mungkin. Soalnya kita yang kita dekat lagi di rumah sakit juga untuk kasus-kasus pernapasan. Baik. Kurang bisa tersimak, Kang Edward. Suaranya belum muncul nih.
Ya. Nah, gini aja, Kang Irbar. Ada rumus-rumus yang mungkin yang mudah nih bagi teman-teman yang akan bernapas pada tahap awal. Bukan bernapas, berlatih napas pada tahap awal. Kira-kira betul nggak misalnya yang pakai rumus 4-4-4 atau pada pakai rumus 4-7-8 atau seperti apa, Kang Edward? Kan sering tuh beredar ya. Untuk pemula kita menggunakan latihan kursi breathing, Dok. Gimana? Oh, audio aja atau kalau gitu mah biar kedengaran. Ya, gimana Kang Irwan? Bentar, Dok. Ya, teman-teman, mohon maaf nih ada kendala teknis. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Baik. Jadi saya lanjutkan dulu ya, teman-teman. Jadi intinya ketika kita menahan nafas, maka akan ada konektivitas yang lebih lama antara saluran udara, ya, saluran udara yang saya katakan tadi ya, di alveoli itu di ujung yang kayak anggur-anggur itu dengan pembuluh darah. Makin lama, maka makin besar kemungkinan terjadi pertukaran di sana ya. Oksigen lebih banyak masuk, kemudian CO2 juga lebih banyak keluar. Ada waktu tertentu. Nah, ketika udara yang ada di alveoli itu di saluran nafas itu sudah jenuh, ya, sudah tidak ada yang ditukarkan lagi, sebetulnya saat itulah harus dilakukan tarik napas dan mengeluarkan napas lagi. Nah, pertanyaannya, berapa lama kontak yang optimal antara saluran udara yang di alveoli tadi ya, kalau saya gambarkan mungkin seperti ini teman-teman, yang ada di alveoli tadi, sehingga nafas itu bisa optimal. Dan ini ya. Oke, nah ini berapa lama? Nah, tiap-tiap versi, tiap-tiap dari pelatih ternyata ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan 4 hitungan tarik napas, kemudian tahan napas 4 hitungan, kemudian dikeluarkan lagi 4 hitungan. Ada juga yang mengatakan tarik napas itu dalam 4 hitungan, kemudian tahan 7 hitungan, kemudian juga dikeluarkan 8 hitungan. Ada seperti itu. Ada juga rumus 5-5-5. Pendek kata ya, dari berbagai macam latihan ini tujuannya adalah untuk memperlama kontak antara saluran udara sehingga memungkinkan udara yang 21% oksigen itu oksigennya lebih banyak tertangkap dan memungkinkan lebih banyak CO2 yang dikeluarkan. Jadi pada intinya sebetulnya itu. Teorinya macam-macam, teman-teman. Baik, barangkali ada pertanyaan mungkin yang akan kita bahas ya, teman-teman ya. Oh, baik. Izin untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan dari IG. Kalau pembuluh darahnya banyak kerak-kerak, lemak, maka napasnya ngos-ngosan, betul nggak, Dok? Ya, baik. Jadi, ketika pas ngos-ngosan itu artinya tubuh itu memberi isyarat bahwa oksigen yang diperlukan itu tidak mencukupi kebutuhan energi untuk masak di dalam, sehingga diperintahkanlah ke otak belakang di bagian namanya pons dan medula untuk mengirimkan isyarat ke otot-otot yang ada di dada. Cepat nih ambil oksigennya, cepat nih ambil oksigennya. Kalau sekali ngambil itu cuma misalnya 300 ml, sedangkan kebutuhan misalnya 900 ml, maka dia akan 3 kali lipat bernapas itu lebih cepat. Tetapi kalau sekali ngambil itu 900 ml, maka dia cukup sekali ngambil, tetap napas lagi. Artinya terengah-engah itu sebagai isyarat. Pertanyaannya, apakah pembuluh darah itu yang ada timbunan-timbunan itu mempersulit? Ya,
Tapi mungkin ini tidak akan secara langsung berpengaruh terhadap napas yang terengah-engah. Dok, obat herbal apa aja untuk penyempitan pembuluh darah plus aman buat lambung? Oh, ini dari guru saya pertanyaannya. Obat herbal yang paling bagus untuk penyempitan pembuluh darah itu ada 3 serangkai, boleh saya katakan itu ya. Yang pertama dari Habat Capsule Oil. Itu nyata. Itu banyak risetnya yang bisa meningkatkan pengangkutan atau pembersihan pembuluh-pembuluh darah ya, di mana ada timbunan flek di sana. Tetapi ketika flek itu belum terbentuk kalsifikasi. Kalsifikasi artinya terbentuk seperti batu. Andai kata sudah terbentuk batu agak sulit dengan Habat juga. Yang kedua adalah dengan mengkonsumsi, kalau misalnya teman-teman pernah ini lihat ya, ada kombinasi antara habatus sauda kemudian juga dengan minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini sebetulnya mempertinggi kadar HDL, high density lipoprotein. HDL itu berfungsi, HDL itu kan temannya kolesterol, teman-teman. Jadi ada kolesterol, HDL, FLDL, kilomikron. HDL itu mempunyai fungsi membersihkan saluran-saluran pembuluh darah dari timbunan lemak. Dan yang ketiga adalah madu. Madu yang bagus untuk ini adalah madu dari nektar habatus sauda. Oh ya teman-teman, barangkali ada yang menanyakan kemarin, madu kombinasi antara madu Indonesia yaitu madu sialang dengan madu Habat ya. Insya Allah di MQ Afiat kita sudah produksi. Bagi teman-teman yang kemarin memerlukan, maka silakan untuk kontak di MQ Afiat. Jadi itu yang ketiga, ada Habat, kemudian juga ada olive oil ya, dan yang ketiga adalah madu. Baik, kemudian dari YouTube, dari Runa Raya, Dok Punten tanya, kalau sakit bagian dada sebelah kiri dan kalau bernapas itu harus lebih mengangkat bahu baru bisa lega, ya, apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Nyeri di bagian dada baik di kiri ataupun kanan ketika menarik napas umumnya terjadi karena adanya peradangan pada pleura yang disebut, yaitu pada selaput paru. Peradangan ini bisa mengakibatkan ketika narik napas harusnya paru-paru itu elastis, ini menjadi lebih kaku, akibatnya terjadi nyeri. Bisa juga nyerinya itu pada otot nafas ya, yaitu pada terjadinya peradangan pada otot-otot di interkostalis atau otot ada yang di punggung, misalnya otot trapezius ya. Ketika digerakkan itu juga sama nyeri. Bagaimana cara pengobatannya? Itu dengan relaksasi. Bagusnya sih dengan fisioterapi, begitu ya. Kemudian, Dok, bagaimana mata sering ujung-ujung perih merah? Apakah ada hubungannya dengan penyerapan oksigen? Kalau misalnya bagian mata perih itu pada umumnya terkait dengan masalah iritasi, sensibilitasnya yang lebih tinggi. Menurut saya sih ini tidak ada kaitan langsung dengan oksigen. Apa yang harus dilakukan? Hindari dari terpaan angin langsung, kemudian gunakanlah kacamata pelindung, itu ya. Kemudian praktek latihan napasnya bagaimana, Dok? Masya Allah. Sebetulnya tadi kita inginkan latihan napas mungkin yang lebih real begitu ya. Kalau mungkin saya baca dari jurnal yang paling banyak, rumusnya itu ada 4 dan 5 ya. Jadi narik napas dalam-dalam 4 hitungan, kemudian tahan 4 hitungan, kemudian keluarkan 5 hitungan. Rata-rata yang paling simpel seperti itu ya, Kang Fajri. Kemudian ada bentuk, kalau punya hipertensi boleh enggak latihan nafas? Kalau punya hipertensi, latihan nafas yang paling ringan. Jadi bagaimana latihan nafas paling ringan? Hitungannya paling sedikit. Misalnya tarik nafas 3 hitungan, setelah itu tahan 2 hitungan, kemudian keluarkan 3 hitungan. Itu yang paling ringan ya. Dok, bagaimana
sebaiknya hirup napas itu dari hidung, buang dari mulut, apa sebaliknya? Jadi begini teman-teman, ada perbedaan karakteristik saluran napas melalui hidung dan melalui mulut. Ya, karakteristiknya mungkin boleh saya sampaikan seperti ini. Kalau napas masuk melalui hidung, maka dia mempunyai keuntungan. Keuntungannya apa? Di sana itu ada 3 hal yang tidak ada ketika narik napas itu melalui mulut. Apa itu? Yang pertama, di sini di bagian nasal cavity ini kaya akan pembuluh darah, sehingga napas yang masuk melalui hidung, udara luar itu akan disesuaikan dengan udara yang ada di dalam tubuh. Ya, kalau dingin dihangatkan, kalau hangat akan disesuaikan. Ketika udara napas itu masuk ke dalam saluran paru-paru, maka tidak akan terlalu banyak iritasi. Karena di sini suhunya sudah disesuaikan. Jadi dianjurkan kalau dari hal ini, narik napas itu melalui hidung. Yang kedua, napas melalui hidung, di sini juga kan ada bulu-bulu hidung, sehingga partikel-partikel yang membahayakan ini akan lebih mudah untuk tersaring. Dan yang ketiga, di sini kaya akan selaput-selaput lendir. Ketika ada kotoran, maka akan dijebak oleh selaput lendir tersebut. Kesimpulannya, narik napas lebih baik melalui hidung. Yang kedua, bagaimana untuk mengeluarkan napas? Herdi. Kalau napas, siapa? Oh iya. Ya, jadi kalau mengeluarkan napas teman-teman, ini ada 2 pilihan. Kalau melalui hidung juga boleh, kalau melalui mulut juga boleh, ya. Konsekuensinya apa? Kalau melalui mulut mungkin nanti akan terasa kering. Masalah? Enggak ada masalah. Kemudian kalau kita lihat ini kapasitasnya lebih besar. Jadi ada sebagian yang mengatakan kalau menarik nafas diusahakan lewat hidung. Kalau mengeluarkan nafas diusahakan lewat mulut. Ada juga nih yang mengatakan, bagaimana dok kalau misalnya narik nafas hidungnya ditutup satu, kemudian untuk mengeluarkan nafas hidung yang kiri? Itu sih nggak ada reason ilmiahnya, menurut saya itu sama aja. Karena hidung kiri dan hidung kanan tetap ini akan bermuara di tempat yang sama dan letak anatomi serta fisiologinya juga yang sama. Jadi tidak terlalu jauh berbeda. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Teman-teman, bagi yang ingin masih diskusi bisa nanti berpindah ya, yang ada di Facebook, yang ada di IG, yang ada di YouTube, untuk berpindah nanti ke Zoom. Andai kata ada waktu nanti kita bisa diskusi. Ya. Ada yang disampaikan, ah? Ya, terima kasih Dr. Asep. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Allah Tuhannya. Ini penting sekali ya. Hari ini melihat sesuatu yang belum dipahami sebelumnya dengan lebih lengkap. Padahal pasti ini kalau dipelajari lebih dalam lebih dahsyat lagi ya, tentang bagaimana bab nafas ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar, sehingga tidak usah heran para waliullah itu setiap kali bernafas betul-betul selalu ingat Allah. Diusahakan nafasnya itu sambil mengingat Allah, karena nafas ini nikmat yang sangat besar. Dan kalau kita bisa belajar terus, kita optimalkan ya kemampuan bernafas kita dengan cara yang benar, cara yang baik, maka kita akan mendapatkan nikmat yang sangat lebih banyak lagi. Mencoba mempelajari bagaimana orang-orang bisa lebih sehat dengan syariatnya, memperbaiki pola nafas dengan cara yang benar. Ya, mudah-mudahan dalam obrolan kali ini, walaupun waktunya habis, ini rekan-rekan yang masih berada di media sosial lainnya bisa bergabung di Zoom kita ya, 812 1534 9061. Betul ya? 812 1534 9061. Itunya kajian, passwordnya, kajian dalam huruf besar. Terima kasih Dr. Asep dan sahabat-sahabat yang di seluruh medsos. Terima kasih, selamat menikmati bernafas dengan penuh rasa syukur. Dan bagi yang akan melanjutkan,
dengan Dr. Asep tanya jawab bisa beralih ke link Zoom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, agama kita, agama Islam sangat memperhatikan pendidikan yang disiapkan untuk generasi penerus yang lebih baik daripada kita. Umat membutuhkan generasi yang akan mampu ya untuk membawa panji-panji kejayaannya di waktu yang akan datang. Di antara banyak bertebaran pesantren Islam, Atqiyah Islamic School, termasuk di antara yang berjuang untuk melahirkan generasi kader-kader unggulan untuk umat di masa yang akan datang. Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk menjadi bagian dari kebaikan bersama Atqiyah Islamic School dengan menjadi orang tua asuh bagi para santri di Atqiyah Islamic School, karena semua santri di Atqiyah Islamic School ini betul-betul menjalani pendidikan secara free, tidak dipungut biaya ya. Dan insya Allah dengan menjadi orang tua asuh tentu akan mengalirkan pahala jariah yang tidak putus-putus, baik dari sisi ilmu yang bermanfaat maupun juga amal-amal yang kelak akan ditunaikan oleh para santri ini ketika dewasanya menjadi tokoh-tokoh umat, dewasanya menjadi para penghasung kebaikan dimanapun mereka berada.
sebelum sholat Id. Nah, ini penting ya bagi sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita lakukan sebelum kita berangkat melaksanakan sholat Id. Pertama, dianjurkan untuk mandi. Bahkan mayoritas ulama mengatakan mandinya ini seperti mandi wajib. Walaupun hukumnya jadi mandi sunnah ya. Mandi wajib itu mandi janabat. Kalau hubungan suami istri atau setelah haid, setelah nifas wanita, maka mereka mandi itu disebut dengan mandi janabat, begitu. Nah, disunahkan mandi seperti itu. Tidak sebagaimana mandi biasa, tapi mandinya yang diawali dengan wudhu, kemudian seluruh tubuh sampai bersih seluruh anggota badan. Kemudian dianjurkan berhias dan memakai pakaian terbaik. Tentu ini bagi wanita sewajarnya, tidak memakai wangian yang berlebihan, tidak juga memakai pakaian yang sangat mencolok, tapi memang dianjurkan pakai pakaian terbaik. Ya, kalau punya gamis, pakailah gamis. Ya, punya sorban, pakai sorbannya peci putih gitu ya. Ini menunjukkan memang hari raya. Ya, selain Idul Fitri, ada Idul Adha. Nah, berikutnya kesunahannya adalah terkait Aidain ini, kalau Idul Fitri itu disunahkan makan dulu sebelum ke lapang. Kenapa? Karena menunjukkan hari itu sudah tidak puasa lagi. Dan memberikan kesempatan pengelola zakat semuanya membagikan zakat. Tapi kalau Idul Adha itu lebih pagi, ya. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW, la yaddu yaumal fitri hatta ya'kula. Rasulullah tidak keluar untuk salat Idul Fitri ke lapangan kecuali makan dulu. Wala ya'kula yaumal adha hatta yarji'a faya'kula min udhiyatihi. Dan tidak makan dulu. Ya, sedangkan pada Idul Adha ya tidak makan dulu Rasulullah kecuali setelah pulang dari sholat Id itu. Nah, sehingga sunnahnya tidak makan dulu ya untuk besok, karena besok Idul Adha, begitu Ustaz Tauhid dan Bapak Ibu sahabat sekalian. Kemudian yang keempat, bertakbir. Ya, Rasulullah itu takbir dari selama perjalanan sampai ke lapang itu, bahkan disertai oleh para sahabat. Ada Fadl bin Abbas, ada Abdullah bin Abbas, ada Ali, ada Ja'far, ada Hasan, Husain, Usama bin Zaid, Zaid bin Harisa, Aiman bin Aiman, kemudian Umi Aiman, itu berjalan dari tempat tinggal sampai menuju lapang itu sambil bertakbir bersama-sama, begitu. Nah, ini aktivitas yang dilakukan sampai kemudian kita ke lapang untuk melaksanakan sholat Id. Itulah diantara sunnah-sunnahnya persiapan sebelum kita sholat Id. Silakan Ustaz Tauhid. Baik, alhamdulillah ya. Salat Id juga bagian dari kesempurnaan amalan-amalan terbaik di hari Zulhijjah ya Ustaz ya. Apalagi di 10 hari Zulhijjah juga termasuk salat Idul Adha. Nah, jangan sampai karena kecapean jaga hewan ternak ya Ustaz, suka hilap kepada pelaksanaan ini. Baik Ustaz, izin bertanya dari IG ya. Kang Winoto Sudiro ini, saya masih belajar Ustaz, jadi izin, sebenarnya yang dikorbankan itu, yang sah itu sapi laki-laki apa sapi cewek? Iya. Maksudnya jantan apa betina, barangkali begitu saja. Ya. Mohon maaf, masih belajar Ustaz. Ya, sebagaimana kemarin dibahas di kitab Fiqh Sunnah gitu ya, bahwa sama saja ya, yastawi baina dzakar wal unsa. Sama saja mau jantan mau betina. Secara hukum sah dan boleh keduanya. Namun kalau melihat keutamaan, Rasulullah menyembelih kambing jantan ya. Kabsyaini amlahaini qarnain. Kambing yang besar, yang berwarna putih, yang bertanduk ya, karena kalau betina mah nggak bertanduk ya. Ada betina bertanduk nggak? Saya tahu gitu ya. Saya kira tidak ya. Nah, menunjukkan bahwa Rasulullah menyembelih dengan yang jantan gitu, sehingga binatang terbaik, yang paling baik, yang disukai untuk berkurban adalah yang jantan. Bagaimana kalau betina? Kalau tidak ada yang jantan, boleh sah ya, sah boleh saja gitu ya. Atau betina kalau banyak gitu ya. Jadi menyembelihnya yang betina saja, silahkan. Tapi kalau ada jantan, lebih baik yang jantan. Itu Ustaz Tauhid. Halo?
ya apa, tapi sebaik. Suara saya jelas, Ustaz? Ya, ya. Ya, ini yang terputus dari saya atau dari Ustaz Tauhid ya, yang terputus-putus. Jadi masih sama saja, cuma kema'rufan dan kearifannya yang terbaik adalah yang jantan ya. Ya, ya, Baik ya. betul. Saat ini masih ada pertanyaan yang masih juga FB ya, Karta Yuda ini informasi dari panitia. Apa benar Pak Ustaz suatu saat hewan kurban adalah kendaraan saat menyeberangi jembatan Sirat? Betul ya? Gimana Ustaz? Baik, maaf. Jadi ini ada di dalam surat As-Saffat lah ya, bahwa Allah berfirman, la yanaluhu dimauha luhuma wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu satu ya, bahwa tidak akan sampai daging dan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaannya. Itu satu ya. Terkait dengan ayat Quran bahwa dia akan menjadi kendaraan kita. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW, fa'inahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Nanti binatang yang dikurbankan itu akan datang dengan kuku-kukunya, tulang-tulangnya, rambut-rambutnya, gitu ya, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya. Nah, tapi kemudian ini jangan dipahami secara tekstual ya. Jadi kemudian jadi kendaraan teh ya ditaikin gitu ya. Sehingga mohon maaf, kami di Sunda Ustaz Tauhid ya waktu kecil itu domba itu dikasih enteng, itu dikasih kaca kecil, dikasih jarum, dikasih benang, kemudian dikasih bedak segala. Dikasih sisir. Kenapa disisiran? Ya senaba deka surga rambutnya gimbal disisiran lah gitu ya. Masa mau masuk surga rambutnya ini dikasih sisir dulu, terus pakai bedak biar cakep, pakai kaca kecil cermin supaya apa? Agar nanti masuk surga itu sesama kambing jangan saling mendahului. Nah, kebayang kan yang kurbannya orang gemuk, kambingnya kambing kecil gitu ya, tidak berperi kekambingan. Nah, tapi kalau kembali kepada ayat Quran surat As-Saffat ini, la yanallahu luhumuha wala dima'uha. Yang sampai itu bukan daging dan darahnya, tapi ketakwaannya. Jadi kita berkurban ini atas dasar takwa kepada Allah. Tapi Rasul menyebutkan bahwa fa'inahu la ya'ti yaumal qiyamah biqurunihi wa adlafiha wa ash'ariha. Para sahabat bertanya, kenapa Rasul menyebut kuku, menyebut tulang, menyebut menyebut tanduk gitu ya, Bulu. menunjukkan bahwa betapa besar pahala dari kurban itu. Sebab kuku, tulang, rambut itu makanan bagian yang tidak akan dimakan. Ya tidak mungkin mengerek ataupun juga menggulai tulang aja atau gulai tanduk, nggak ada ya. Bikin sayur bulu, sayur rambut kambing, enggak. Itu bagian yang dibuang. Dia bagian yang dibuang saja, tidak dimanfaatkan, tidak dinikmati orang lain, tidak jadi kebahagiaan orang lain. Itu jadi pahala dan kebaikan datang dari kiamat, apalagi yang dimakan. Yang dibagikan kemudian dimakan, membuat orang bahagia, membuat orang senang, membuat yang miskin, fakir miskin bisa makan daging. Itu pahalanya luar biasa. Itu menunjukkan betapa hebat dan besarnya pahala bagi orang yang berkurban itu. Siap Ustaz. Jadi insya Allah jadi kendaraan ya menuju dalam tanda kutip ya Ustaz ya. Makna kendaraan menuju surga insya Allah. Baik Ustaz, sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul kembali Ustaz. Dan juga sudah ada yang raise hand ya Bu Irma Dewani. Izin dibantu suaranya. Silakan Bu Irma. Mudah-mudahan bisa dibantu nih operator Bu Irma. Sudah raise hand. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Mulyadi dan Ustadz Taufik. Saya maaf ini saya tidak buka kamera ya Pak Ustadz ya.
Ya, Ya, Bu, silakan. Lagi sakit nih Ustadz. Nah, terus saya mau tanya, itu tadi kalau kita berkurban itu menjadi tunggangan, menjadi kendaraan kita menuju surga di akhirat nanti. Pertanyaan saya Pak Ustadz Mulyadi, kan kita untuk masing-masing orang kita sudah melakukan atas nama masing-masing itu kurban kita sudah lakukan. Nah, setelah itu sudah semua dalam satu keluarga kita berkurban itu selalu sudah atas nama suami, Pak Ustadz. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya, yang menjadi tunggangan kita itu kurban yang seperti apa? Kalau memang sudah katanya setiap tahun itu sudah di atas namanya itu atas nama kepala keluarga. Nah, itu pertanyaan saya Pak Ustadz Mulyadi. Jadi apakah menjadi tunggangan kita itu disyaratkan ya memang kita sudah berkurban atas nama kita sebelumnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, ya. Jadi memang benar bahwa kita boleh berkurban satu keluarga diwakili satu orang. Siapa perwakilan ini? Lebih baik juga dianjurkan adalah suami atau bapak dari anak-anak karena dia yang mencari nafkahnya begitu ya. Jadi kan yang mencari nafkahnya, yang dapat uang untuk kurbannya ya bapaknya. Dialah yang berkurban si bapaknya, istri dan anak-anak semua terbawa kebaikannya dan cukup diwakili oleh satu orang untuk satu keluarga. Sebagaimana Rasulullah mengatakan hada min Muhammad wa ahli baitihi, ini dari Muhammad dan keluarganya. Namun sekali lagi juga boleh gitu ya, tiap-tiap anggota keluarga berkurban juga silakan secara fardu kifayahnya atau secara sunnah muakkadahnya sudah ditunaikan, cukup diwakili satu orang. Nah, lalu gimana? Kalau gitu apakah pengendaranya nanti bapak aja, yang lain tidak bisa naik kendaraan? Jadi sekali lagi tidak dipahami sebagaimana kita kendaraan di dunia ini Bu ya. Sebagaimana naik gitu ya, nanti kalau kurbannya unta, ya unta itu ditaiki oleh 7 orang gitu ya. Kalau untanya gemuk 7 orang mungkin bisa jalan. Untanya yang kurus, yang naiknya gemuk-gemuk. Untanya yang kerepotan nanti bisa jadi begitu ya. Jadi jangan dibayangkan sebagaimana kendaraan di kita, tetapi kalau kembali ke ayat tadi surat As-Saffat, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Jadi bagaimana bapak itu berkurban, jadi ketakwaan, ketaatan kepada Allah, kebaikan bagi keluarga, semoga keluarga dapat pahalanya. Dengan berkurban juga benar-benar menanamkan nilai tauhid kepada diri dan keluarga, dengan berkurban menanamkan nilai sosial, dengan berkurban menanamkan nilai ibadah dan ketaatan kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan banyak lagi manfaat lain. Begitu Bu ya. Terus gimana kalau sudah berkurban, bapak sudah, nanti ibu sudah, anak-anak 3 sudah, kurban lagi enggak, tahun-tahun berikutnya tetap kurban, karena ketakwaan ini terus ya, tiap tahun kita lakukan, atau nanti kambingnya jadi banyak, karena tidak berpikir seperti kambing, tapi kendaraan itu adalah kendaraan akhirat, artinya itulah yang membuat kita menjadi memiliki ketakwaan dan amal saleh di hadapan Allah. Begitu. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Ya baik, izin dilanjut ya. Dan ini sekali lagi makna kendaraan ini kan kalau fadilah itu Ustaz suka sifatnya fisik ya. Ya surga itu diibaratkan air mengalir. Kan kebayang kita mah karena begitu termasuk yang sifatnya fisik ingin meyakinkan bahwa memang begitu besar fadilahnya berkurban begitu mungkin Ustaz ya. Salah satunya sebagai kendaraan kita. Walau alam kendaraannya seperti apa nanti ya, tidak harus dibedakin dulu kata Ustaz Mulyadi tadi dombanya ya, dan dimandiin. Baik, Ustaz ini izin, ada dari Zoom juga ya, Kunti Indra izin bertanya kalau terkait pemberitaan PMK ini ya, penyakit mulut dan kuku barangkali yang menimpa hewan ternak, ada yang menggantikannya dengan akhirnya membagikan sembako. Ustaz khawatir kalau PMK ini masih merebak, tapi setahu saya alhamdulillah ini sudah lebih baik ya, peternakan sudah agak sehat kembali nih Ustaz. Bagaimana nilainya di mata Allah Ustaz? Baik, pertanyaannya bagus sekali ini dari siapa tadi teh?
Mbak Kunti ya. Kunti Indra ya. Mbak Kunti Indra. Jadi pertama, kalau saya sih menganjurkan jangan khawatir ya dengan PMK ini, karena ini tidak menular kepada manusia, ini menular sesama binatang. Satu itu, yang kedua, ya ini ujian buat kita semua, tetapi insya Allah pasti ada hikmahnya ya. Namun tentu ikhtiar tetap kita lakukan. Di antaranya ikhtiarnya ya bagi para pengelola kurban, maka carilah binatang yang aman. Ya, sekarang yang tersertifikasi oleh Dinas Kesehatan dan artinya tersertifikasi dan dinyatakan sehat gitu ya. Dan itu setahu saya tidak ada biaya. Jadi ini bisa lagi cari biaya, enggak. Kalau dinyatakan sehat, silahkan dikurbankan. Ya, kalaupun kena PMK ringan, itu dalam fatwa Majelis Ulama dan Dinas Kesehatan, itu boleh, silahkan dilakukan sebagai binatang kurban. Kecuali yang sakit dan jelas sakitnya, sampai nggak bisa jalan, sampai sudah sangat kurus, sangat lemah, sampai terlihat tidak ada dagingnya, yaitu termasuk kategori yang pernah Rasulullah sampaikan, dia termasuk binatang yang tidak untuk dikurbankan. Tapi sepanjang itu masih memungkinkan, sepanjang bahwa kurban itu, binatang itu masih memungkinkan dikurbankan, masih bisa berdiri, masih segar, silakan, tidak ada masalah. Nah, terkait pertanyaan ini, apakah diganti sembako? Tentu saja amalnya beda ya. Kalau sembako bisa kapan saja, bisa hari apa saja, bisa berapa banyak pun ya. Tapi kurban ada aturan tertentu terkait dengan waktu, hanya di hari Nahr, Idul Adha, dan Yaumul Tasyrik, 3 hari di hari Tasyrik, itu satu ya, yang nggak bisa kita cari hari lain gitu ya, kurbannya di hari lain. Tapi bagi sembako di hari lain. Yang kedua tentu ada ketentuan lain, ketentuan binatangnya, ketentuan berkumpul berserikatnya untuk sampai 7 orang dan seterusnya. Kalau sembako tidak ya, mungkin kalau di DTP misalkan ini 1 orang bisa 3 juta nih untuk patungan sapi, tapi kalau sembako 100.000 juga bisa, 50.000 juga bisa, gitu ya. Nah, artinya kalau kita lihat amal utama apa yang dikurban ini, ya berkurban. Ya Yaumin Nahar itu kurban, hirokidam, mengalirkan darah atau berkurban. Itu amal utama. Kalau mau bagi sembako, boleh di luar itu sebaiknya. Ya, kecuali memang uangnya terbatas. Nah, di DTP dulu juga ada program sedekah daging, misalnya ya. Nah, itu betul Ustaz. Ya, yang mungkin tidak sanggup kalau untuk 3 juta beli kambing atau 2 juta yang paling murah gitu, hanya punya 400.000, 500.000, tetap bisa sedekah kambing, sedekah daging gitu ya, bentuk kebaikan juga insya Allah. Begitu, baik. Kunti ya. Baik Ustaz, alhamdulillah. Kita juga alhamdulillah sudah di kerjasama dengan Dinas Kesehatan Ustaz, Dinas Peternakan juga, jadi memastikan bahwa ternak kita juga sudah sehat ya, ada keterangan sehat ya, insya Allah. Dan melalui program sedekah daging juga diperbolehkan Ustaz ya, setidaknya 100.000 atau kelipatannya ya kalau. Dan nanti juga ada promo 1,8 Ustaz, simak ya di Instagram DT Peduli. Nanti ada kurban tok ya. Kurban tok. Bukan tok Ustaz, tok. Tok itu orang Sunda merada susah ngobrolnya. Tok itu bincang tentang kurban. Promosi nanti di Shopee juga. Kemarin sampai 47 Ustaz sekali acaranya. Pada ini simak di Instagram DT Peduli 0800 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Begitu ya. Itu ya sudah. Baik Ustaz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Gojin 22 atau sebentar yang ini aja dulu yang menarik nih Ustaz, dari Nunung Nurwidiastuti, apakah non muslim boleh membantu proses kurban Ustaz, seperti menimbang atau membagikan ke orang-orang? Ya sih ngiring-ngiringah ya betul, ini menarik, mungkin jarang terjadi ya. Kalau ada ini bagus sebenarnya. Kalau bicara hukum boleh ya, tidak ada masalah, dan itu menjadi kaitan kemanusiaan saja, hubungan sosial. Bagi dianya tidak jadi amal soleh apapun ya, karena dengan tidak muslim dia tidak masuk gerbangnya begitu.
Tapi mudah-mudahan dengan itu dia bisa merasakan interaksi dengan kaum muslimin yang lain, bisa merasakan berbagi, bisa merasakan untuk melihat bagaimana syariat dalam Islam itu dikerjakan. Nah, semoga jadi dakwah ya, jadi syiar. Jadi kalau bicara boleh tidak boleh, boleh, tidak ada masalah itu ya, sebagai hubungan kemanusiaan saja. Kalau dia mau bantu, karena boleh jadi misalkan di satu komplek nih binatang disembelihnya banyak, ya panitianya terbatas, lalu dia ikut bantu, tidak ada masalah, sah-sah saja, enggak gitu. Baik, Sampai nunung ya. bahkan mudah-mudahan nggak masuk gerbang, ke depan jadi masuk gerbang ya Ustaz. Iya, mudah-mudahan masuk Islam, tahun depannya dia kurban. Ya, baik. Ustaz, dari Bunda Ilmaya melalui Instagram nih, Ustaz. Kalau seorang mau berkurban tapi orang tersebut punya hutang kepada orang lain, sebaiknya bagaimana ya Pak Kiai? Ya, tergantung jenis hutangnya dulu ya. Ada hutang yang memang harus dibayar segera, ada hutang yang jangka panjang. Misalkan, mohon maaf ya, saya punya hutang nih cicilan rumah gitu 20 tahun atau 10 tahun kan, itu hutang ya. Tapi memang dicil itu mah setiap bulan sekian rupiah cicilan, atau sebulan misalkan 1,5 juta terus itu hutang. Tapi itu tidak mengakibatkan kemudian tidak boleh berkurban, sekalipun menunaikan hutang tentu lebih baik. Tapi kalau hutangnya memang penting dan mendesak begitu dan harus kita bayar, dan apalagi ada perjanjian harus kita selesaikan segera, maka selesaikan dulu hutang. Ya, baru setelah hutangnya selesai boleh berkurban. Ya, jadi sebenarnya lihat dulu jenis hutangnya ya. Kalau itu masih jangka panjang, masih memungkinkan tetap kita bayar dengan waktu yang sudah disepakati gitu ya, apalagi akadnya pakai akad syariah sehingga juga jelas waktunya, dan kalau tidak terbayar juga ada konsekuensi yang secara adil begitu, maka boleh itu kurban dulu. Tapi kalau mendesak harus segera, waktunya juga harus tunaikan hutang, itu lebih wajib. Jangan sampai nunggu 20 tahun nggak kurban juga Ustaz. Iya, betul. Baik, dari Gojin 22 Ustaz, izin bertanya, apakah betul salah satu pantangan seorang suami yang istrinya sedang hamil tidak boleh membunuh, menyembelih, dan menguliti hewan, Ustaz? Sekarang saya menafkahi dari cara tersebut, kebayang ya? Ya, saya kira itu mitos saja ya. Jadi banyak mitos di masyarakat kita yang tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan dalil, tapi kirata, ya, dikira-kira, giringan nyata, ada yang nyata, ada yang tidak sebetulnya. Ya, banyak tuh wanita hamil jangan keluar malam, gitu ya. Nanti ada gitu ya, burung hantu. Yang belum nikah jangan duduk di depan pintu, nanti nonton jodoh, gitu. Jodohnya susah, dan banyak itu mitos saja. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya wanita hamil dengan orang yang menyembelih hewan kurban ya. Kalau profesinya menyembelih, kasihan tuh. Selama hamil istrinya tidak bisa menyembelih kalau begitu ya. Jadi tidak ada keterangan yang yang jelas dari dalil Quran maupun hadis ada larangan seperti itu ya. Jadi silakan bagi suaminya yang profesinya memang penyembelih gitu ya, dan istrinya hamil, menyembelih saja, insya Allah tidak ada masalah. Siap, Ustaz. Baik, alhamdulillah jelas ya, mistisisme itu mah ya. Memang dalam Islam suka ada yang begini-begini ya Ustaz. Baik, izin bertanya Ustaz, apakah dari Tony Kusuma, pengelola kurban atau DKM masjid boleh menggunakan sisa dana pembelian kurban untuk kegiatan lainnya selain operasional kurban? Ataukah akadnya antara DKM masjid dengan sahibul kurban, apakah boleh jual beli ataukah akad perantara? Baik, ya. Pertama harus dipisahkan ya, mana itu biaya operasional dan mana biaya kurban. Ya, ini yang dilakukan, alhamdulillah sudah banyak yang dilakukan oleh para panitia kurban ya. Kalau misalkan satu sapi patungannya 3 juta, maka kemudian jamaahnya dipungut 3.200.000 dan diberitahu bahwa 200.000-nya untuk operasional. Itu sah dan boleh. Yang tidak boleh, harga sapi 3 juta, kemudian dibayarkannya 2.700.000, 300-nya ditarik untuk operasional. Nah ini ya, jadi operasional itu harus terpisah dari harga binatangnya, harga hewan kurbannya. Itu yang terbaik.
Kalau ada saldo dari operasional gimana untuk masjid? Ya boleh, kalau itu berarti memang panitia melakukan kegiatan efisien gitu ya. Misalkan tadi dari 200.000 per orang untuk biaya operasional itu hanya terserap 150.000. 50.000-nya gimana? Karena itu sifatnya operasional, maka boleh kemudian diinfakkan untuk masjid, untuk juga operasional masjid di luar operasional kurban. Jadi nggak apa-apa, nggak habis semua untuk operasional. Kalau ternyata masih ada saldo, ya disumbangkan ke masjid, tidak ada masalah. Itu ya. Atau operasional lain, kan operasional itu sangat luas. Ya, diantaranya biasanya kan untuk membayar penyembelih, karena tidak semua biasa menyembelih sapi, kerbau misalkan gitu ya, upah penyembelih dari operasional itu, untuk membeli plastik, membeli tali, membeli tambang, atau juga mungkin operasional untuk mengantar ke mustahi karena butuh kendaraan, butuh bahan bakar yang itu harus terjangkau, ngambillah di biaya operasional, silakan. Nah, tapi jangan mengambil dari binatang kurbannya, dari biaya kurbannya. Nah, itu mah harusnya sudah dibelikan kepada biaya sebagaimana akad di awal yang disampaikan panitia kepada para mudhahinya. Begitu. Iya. Jadi memang ini dah lumrah Ustadz ya. Kan juga tidak boleh sampai ada pengupahan dari bagian kurban ya, hewan kurban. Artinya harus ada dana operasional, dan ini sesuatu yang sama-sama ini insya Allah ya kita ketahui bersama. Mudah-mudahan kurbannya syariat, operasionalnya berjalan lancar, dan penyembelihannya memberikan kebahagiaan bagi semua Ustadz ya. Baik Ustadz, hari ini dari Bu Om Rohayati melalui Facebook ini. Ustadz, kami dari Lahat Sumsel ini Ustadz mau bertanya, bagaimana hukumnya yang puasa sunnah hari ini, sedangkan di sisi lain ya 9 Zulhijjah hari ini ada yang sedang sholat Idul Adha Ustadz. Ya. Bapak ya, silakan Ustadz. Baik, ya tidak apa-apa Bu. Pertama, yang sholat Id hari ini berarti mengikuti waktu Arab Saudi yang wukufnya kemarin. Yang hari ini puasa sholat Idnya besok berarti mengikuti waktu Indonesia. Bahwa di Indonesia secara hitungan hisab dan ruqyah, nah hari ini tanggal 9-nya dan besok tanggal 10-nya, Idul Adha-nya besok. Jadi tidak tanpa harus menyalahkan yang lain, tapi sebaiknya kita saling menghormati gitu ya. Rumusnya sering disampaikan oleh AA juga, sering saya sampaikan juga di sini. Ketika kita melihat perbedaan, maka pahami keduanya, pelajari dan pahami keduanya, ambil salah satu yang kita yakini dan hargai yang berbeda dengan kita. Nampaknya itu akan lebih menenteramkan ya. Saya yakin ikut pemerintah yang bertanggung jawab, para ulama yang sudah menentukan, maka silakan. Tapi saya yakin ikut Arab Saudi, maka hari ini sholat Id juga silakan. Mari kita saling menghargai, dan perbedaan ini terjadi ya. Waktu itu misalkan para sahabat ada yang datang dari Syam, datang ke Madinah gitu ya. Di Syam itu ternyata sudah Id duluan, begitu sampai Madinah baru Id. Ya tidak apa-apa, memang terjadi perbedaan wilayahnya juga. Syam dengan Madinah berbeda walaupun sama-sama negara Arab begitu. Kemudian juga ya pernah beberapa sahabat dengan berbeda, ada yang mendahului atau bahkan ada yang lebih belakang gitu ya. Di Madinah sudah, di negeri sahabat tersebut belum, dia datang ke sana sudah selesai, padahal di negeri kami baru berhari raya. Ya sekali lagi mengikuti matlak ya, tempat wilayah setempat, waktu wilayah setempat, itu yang diambil. Dan tentu saja kita sekali lagi harus menghargai yang berbeda dengan kita. Begitu Ibu Om ya. Ya. Baik Ustadz, barangkali ini terakhir ini Ustadz, kaitan kurban online, kemudian menyaksikan kurban Ustadz, tidak sempatnya karena melalui lembaga, ini juga sah tetap Ustadz ya, pelaksanaan kurbannya Ustadz ya? Ya. Jadi terkait dengan kurban secara online. Jadi online ini kan tentu saja kalau kita lihat atau kita kejar pada masa Rasulullah, terkait dengan ini belum ada ya.
mungkin bukan hanya masa Rasulullah, masa orang tua kita dulu juga belum ada sistem kurban online, kemudian ada Transfer, ya. kurban ya, kurban dengan daging diolah, kurban dengan menggunakan kornet, kemudian juga PMK apalagi gitu ya, belum ada, sehingga ini masuk kepada sesuatu yang hukum yang kontemporer ya, terjadi terkemudian ya. Apakah ini boleh atau tidak? Nah, tentu sepanjang mengikuti aturan-aturan secara kesyariahan maka boleh. Misalkan ya tetap ketentuan kambingnya harus kambing yang ditentukan secara syariat, penyembelihnya juga harus sesuai, waktunya juga harus tepat. Nah, tapi gimana nggak bisa menyaksikan? Itu sah karena niatnya sudah sampai kepada Allah. Ya, sekarang dengan online bahkan tetap bisa menyaksikan ya. Kayak gitu video bisa nanti pakai Zoom, bisa pakai YouTube, bisa live Facebook, bisa bahkan sekalipun jarak memisahkan, bahkan di Palestina sana dengan kita di Indonesia, Indonesia bisa menyaksikan penyembelihan di Palestina. Kenapa? Karena pakai online gitu. Jadi insya Allah ini akan sangat membantu dan mempermudah kita di dalam melakukan kurban nanti. Iya, Ustaz. Bahkan sesungguhnya lembaga-lembaga zakat ya, khususnya yang menyelenggarakan kurban, sampai mungkin ada yang setara seperti Detik Peduli 12.000 Ustaz. Dan semuanya itu ketentuan SOP-nya harus divideokan Ustaz. Jadi walaupun ya mohon maaf, mau di Suriah, Somalia, mau di Indonesia Timur, si pekurban harus bisa mendapatkan file bahwa penyembelihannya terlaksana dengan baik begitu. Jadi jangan khawatir ibu, bapak yang akan berkurban mulai Detik Peduli, bahkan menyaksikan, bahkan ini bisa di repetition ya, diulang-ulang ya. Namanya juga media Ustaz, sampai di setel deh, nanti disaksikan ke adik. Ya kan kalau di sana kan cuma sebentar ya, tapi kalau diulang-ulang filenya insya Allah ke adik, ke cucu, ke keluarga, ini kurban kami begitu. Insya Allah malah lebih detail nanti kita akan berikan report laporannya begitu Ustaz. Ya ini bentuk pertanggungjawaban ya Ustaz. Pertanggungjawaban. Dan terpenting adalah bagi kami mengerap reportnya ya. Dan jangan juga lewatkan Ustaz, nanti di hari pertama akan ada live report Ustaz. Jadi bagaimana nanti sapi Agim disembelih di mana begitu. Sapi Adeda keluarga besar A. Kemudian yang di pelosok itu di mana saja, yang untuk suku dalamnya. Kemudian yang di luar negeri termasuk insya Allah Ustaz, insya Allah bersama Pak juga akan pandu live report dan bersama tim. Nanti Ustaz berkenan hadir ya. Siap. Tadi bentuk bahwa memastikan di lapangan secara syariat juga ini tidak melenceng Ustaz ya. Dari apa yang dilakukan, kemudian hewan-hewannya seperti apa. Nanti ada reportase langsung live report yang akan dilaksanakan oleh teman-teman di seluruh pelosok negeri yang mewakili mungkin region 1 sampai region 5 ya, dengan kekhasan masing-masing. Mungkin ini di daerah bencana, yang di sebelah sini daerah rawan pangan, rawan akidah, di Maluku Utara dan lain sebagainya. Berharap sahabat bisa mengikuti. Dan jangan lupa nanti jam 8 Ustaz, sekali lagi ada kurban talk ya, bincang kurban langsung bersama Shopee ya, dan bisa disimak di Shopee Pay juga, dan Instagram Detik Peduli. Insya Allah menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Ustaz, nah, waktu juga yang memisahkan kita ya Ustaz ya. Dan simak, ini ada video reportase 2021 Ustaz. Jadi sahabat jangan sampai lewatkan langsung live. Silakan simak. Insya Allah ini juga adalah pertanggungjawaban kita kepada halayak ya, kepada masyarakat, donatur, masyarakat agnia, dan juga mitra-mitra stakeholder kita. Insya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Mulyadi telah memberikan Ustaz Tauhid, terima kasih. Mungkin saya izin menyampaikan statement terakhir ya. Oh ya, siap. Meninggalkan acara yang Pana ini karena ini hari terakhir konsultasi kurban. Mungkin besok sudah tinggal report-reportnya lah saja gitu ya. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang 9 hari ini kita kebersamaan ya dengan Ustaz Tauhid dan semua kru di Detik Peduli, MQ Digital dan semuanya. Yang pertama ucapkan terima kasih, yang kedua tentunya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kalau bicara hukum fikih memang memungkinkan ada perbedaan, memungkinkan ada pendapat yang beragam, tapi disitulah justru
kekayaan kita, disitulah hasanahnya. Para ulama juga banyak berbeda pendapat, tapi sebaik-baiknya adalah yang kita pahami, kita pelajari, dan kita yakini, dan kita hargai yang berbeda dengan kita. Itu yang menjadi prinsip kita. Yang ketiga, semoga ini jadi motivasi ya. Setelah ilmunya paham, ilmunya kita tahu, tentu tidak cukup di ilmu, tapi kita bisa melaksanakan. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha besok. Ya. Hari ini kita berpuasa, bagi yang memang besok akan lebarannya atau lebarannya. Dan selamat gitu ya, melakukan ibadah kurban. Semoga semuanya sampai menjadi amal yang luar biasa, amal yang besar pahalanya, amal yang menjadi bekal pulang kita kepada Allah. Begitu Ustaz Tauhid dan Bapak Ibu. Sami-sami Ustaz, Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan ya, di tahun-tahun ke depan juga masih tergelar acara ini dan menjadi bagian kebersamaan kita ya. Terima kasih, juga saya mohon maaf pula, demikian Ustaz ya, senada dengan Ustaz tadi, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih segala atensi, perhatian, dan tentunya sokongan dari semua ya, para donatur untuk kesuksesan ya, keberkahan, kemuliaan, pelaksanaan kurban di DT Peduli. Mohon doa dari semua, insya Allah menjadi jalan kebaikan dunia dan akhirat kita, insya Allah saja. Atur nuhun, jazakumullah khairan katsiran. Sama-sama kita akan simak video reportase 2021, dan jazakumullah buat Ustaz, buat seluruh kru dakwah digital ya, dari Tauhid Peduli, dan semua tim yang tidak bisa disebutkan satu-satu ya. Terima kasih, saya Taufik Hidayat undur pamit ya Ustaz dalam acara yang ini. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Program Kurban Puswakaf 2021 telah selesai kami selenggarakan. Atas nama manajemen DT Peduli, saya menyampaikan jazakumullah khair kepada seluruh muqorib, waporet, instansi maupun komunitas yang telah mempercayakan amanah kurbannya melalui lembaga kami. Alhamdulillah, kami telah menunaikan kurban ini ke berbagai pelosok negeri dan juga ke 4 negara muslim. Semoga ibadah kurban puswakaf ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sinergi yang telah terjadi dapat terus diselenggarakan untuk program lainnya demi melayani dan berbagi kepada umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir berkumandang, jagat raya bertasbih, seirama bersama keberkahan kurban di berbagai wilayah negeri. Siap menerjang ombak yang menghadang, menelusuri bukit nan curam, kami mendistribusikan kurban Anda ke berbagai pelosok di sana. Di masa sekarang yang penuh keterbatasan, kami tetap patuh dan taat akan peraturan demi kemaslahatan bersama dalam menebar kebaikan Anda. Tersebar di puluhan provinsi di Indonesia, kami menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban untuk menjamu masyarakat di sana. Maulate idoko kami tu DT Peduli na mangalayan hewan kurban tu desa Namion, maulate horas. Sebanyak 740.500 penerima manfaat telah menerima daging dari hewan kurban Anda, menciptakan senyuman di wajah mereka sebagai buah dari kebaikan Anda semua. Kurban plus wakaf, berbagi kebahagiaan ke pelosok negeri, plus beramal wakaf mengalir abadi. Semoga keberkahan kurban plus wakaf ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan DT Peduli senantiasa amanah dalam melayani dan peduli kepada umat.